Jadi gue pengen cerita nih tentang temen gue namanya Andi yang ngalamin pengalaman serem banget waktu mendaki Gunung Lawu sendirian. Gue nggak ngada-ngada, ini beneran terjadi, dan setelah kejadian itu Andi tuh sampai kapok banget buat mendaki sendirian lagi. Ya lo tau lah, Gunung Lawu tuh emang dikenal angker, apalagi kalau lo nekat naik sendiri kan. Dia pengen naik gunung sendirian. Jadi Andi ini anaknya suka banget mendaki. Dia emang udah sering naik gunung, tapi kali ini dia pengen tantangan lebih. Dia pengen coba naik Gunung Lawu sendirian. Awalnya sih kita semua ngerasa ya udah biasa aja. Andi kan sudah sering daki sendiri. Tapi entah kenapa waktu dia ngomong pengen naik Lawu itu rasanya beda. Ada semacam firasat nggak enak gitu. Hari H pun tiba. Andi berangkat dari rumahnya tuh di Solo, bawa tenda, sleeping bag, matras, terus logistik makanan dan peralatan lainnya. Semuanya tuh dipersiapin dengan baik. Pokoknya nggak ada yang kurang. Tapi entah kenapa ada yang ganjil dari cara Andi bercerita. Dia bilang waktu dia lagi beres-beres di rumah, tiba-tiba ada burung gagak yang nangkring di pohon depan rumahnya. Terus teriak-teriak gak jelas, ya mungkin cuma kebetulan aja ya. Tapi lo tahu kan, katanya kalau burung gagak itu tanda-tanda buruk lah. Nah, singkat cerita, Andi berangkat naik motor ke base camp Cemoro Sewu. Perjalanan lancar-lancar aja, tapi waktu dia udah mau sampai ke base camp, Andi ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang. Suara motor di belakangnya kayak nggak pernah jauh. Dia udah ngeliat ke kaca spion, tapi nggak ada siapa-siapa di belakangnya. Sampai akhirnya dia tiba di base camp, suara itu hilang gitu aja. Ya, nggak ada siapa-siapa. Lagi-lagi dia mikir mungkin cuma perasaan aja. Nah, sampai di base camp Cemoro Sewu, Andi ngisi buku tamu, bayar tiket, dan ngobrol sebentar sama petugas. Petugas itu sempat tanya, "Sendirian mas? Udah yakin nih?" Andi jawab santai aja, "Ya udah biasa kok mas." Padahal di dalam hati Andi udah mulai ngerasa sedikit ragu. Tapi gengsi dong, masa iya balik kanan gara-gara ragu. Setelah beres-beres dan siapin mental, Andi mulai jalan. Cuaca mendung saat itu, tapi nggak ada tanda-tanda bakal hujan. Jalanan agak licin karena embun pagi, tapi Andi masih enjoy. Dia udah sering banget lewat jalur ini, jadi udah hafal sama tikungan, tanjakan, dan batu-batuannya. Tapi hari itu semuanya kerasa beda. Hawa di sekitar kayak lebih dingin dari biasanya. Dari base camp ke pos 1, Andi ngerasa semuanya berjalan normal. Tapi setelah melewati pos 1, dia mulai dengar suara-suara aneh. Awalnya kayak suara langkah kaki orang di belakangnya. Dia pikir mungkin ada pendaki lain yang nyusul. Tapi gak ada siapa-siapa. Ya, Andi cuek. Dia terus jalan. Makin lama suara itu makin jelas. Tapi setiap dia nengok ke belakang, tetap gak ada siapa-siapa. Bahkan suara itu kadang kedengaran di sebelahnya. Kayak ada yang jalan barengan gitu, tapi nggak ada wujudnya. Sampai di pos 2, Andi itu istirahat sebentar. Di sini dia sempat ngerasa pengen balik aja, tapi lagi-lagi dia mikir, masa iya gue balik? Dia pun lanjut ke jalan pos 3. Nah, di sini mulai terasa makin aneh. Jalur yang biasanya udah jelas tiba-tiba kayak berubah. Andi ngerasa kayak jalurnya tuh buntu, padahal dia tahu harusnya ada jalan. Dia sempat muter-muter sebentar sampai akhirnya nemuin jalur lagi. Tapi anehnya jalur itu nggak familiar. Rasanya kayak baru pertama kali lewat situ. Nah, sampai di pos 4, langit udah mulai gelap. Andi mutusin buat camp di sini.
biar besok bisa langsung sampai ke puncak. Dia pasang tenda, bikin api unggun kecil dan masak buat makan malam. Tapi waktu lagi masak, dia dengar suara ketawa pelan di sekitar tenda. Awalnya, dia pikir itu cuma suara angin atau hewan malam. Tapi makin lama, suara ketawa itu makin jelas. Suaranya kayak perempuan cekikikan pelan tapi nyeremin. Andi coba cuekin suara itu dan masuk ke dalam tenda. Tapi begitu dia masuk, tenda yang tadinya kerasa hangat tiba-tiba jadi dingin. Dingin banget. Kayak ada es di dalamnya. Bahkan napas Andi sampai kelihatan. Dia coba tidur tapi suara ketawa itu semakin keras. Sekarang jelas banget di depan tenda. Andi mulai panik, tapi dia nggak berani keluar. Sampai akhirnya tenda dia itu digoyang-goyang dari luar. Andi nggak tahan lagi, dia keluar sambil bawa senter, tapi nggak ada siapa-siapa di luar. Api unggun udah mati dan Andi cuma sendirian di tengah kegelapan hutan. Nah, udah sama Andi dicuekin, terus dia lanjut tidur karena kecapean lah dia. Pagi harinya Andi buru-buru siap-siap buat naik ke puncak. Dia udah nggak sabar pengen cepat-cepat turun. Tapi begitu dia keluar tenda, jalan yang biasanya jelas tiba-tiba hilang lagi. Andi muter-muter nyari jalur tapi nggak nemu. Padahal dia tahu betul harusnya ada jalan di situ. Andi mutusin buat terus jalan ke arah yang dia benar-benar tahu. Tapi semakin jauh dia berjalan, semakin gak jelas arahnya. Sampai akhirnya dia nyadar kalau dia itu udah kesasar. Gak ada tenda, tanda-tanda pos, gak ada tanda-tanda jalur pendakian. Andi mulai panik karena sinyal HP juga gak ada. Dia cuma bisa jalan tanpa tujuan, berharap nemu jalur lagi. Hari mulai gelap lagi dan Andi masih belum nemu jalan keluar. Di tengah kegelapan, dia dengar suara langkah kaki di belakangnya. Suara itu makin lama makin dekat. Sampai akhirnya tuh dia merasakan ada yang nyentuh pundaknya. Andi langsung dong refleks menoleh. Tapi nggak ada siapa-siapa. Tapi yang paling nyeremin, Andi ngerasa ada yang ngikutin dari belakang. Bahkan saat dia jalan cepat, suara langkah itu juga ya cepat juga. Gimana dong kayak gitu? Setelah berjam-jam kesasar, Andi akhirnya nemu sebuah pondok kecil. Dia pikir mungkin itu tempat berlindung buat sementara. Tapi begitu dia masuk, pondok itu kayak kosong, gak ada barang-barang, cuma ada kursi 2 di tengah ruangan. Andi duduk sebentar buat istirahat, tapi tiba-tiba dia ngerasa pondok itu bergoyang pelan. Dan suara ketawa yang sama muncul lagi. Andi langsung keluar dari pondok dan lari sejauh mungkin. Di tengah pelariannya, dia tiba-tiba ketemu sama seorang pendaki tua yang lagi duduk di batu besar. Pendaki itu ngasih tahu jalan keluar dan bilang, "Kamu nggak boleh lagi sendirian di sini." Andi cuma ngangguk. Gak sempet nanya lebih banyak, dia langsung ikutin arah yang dikasih tahu sama pendaki tua. Nah, tiba-tiba Andi itu nemu jalur pendakian yang benar-benar dan bisa turun ke base camp. Waktu dia cerita ke petugas base camp tentang pendaki tua yang dia temui petugas cuma geleng-geleng kepala dan bilang, "Nggak ada pendaki tua di sini, Mas. Mungkin itu penunggu gunung yang nolongin kamu." Nah, setelah kejadian itu, Andi langsung balik ke rumah tanpa banyak bicara. Dia cuma diem, nggak banyak cerita, tapi dari cara dia ngeliat Gunung Lawu dari kejauhan, kita tahu kalau dia kapok. Dia bilang ke gua nggak bakal naik gunung sendirian lagi, apalagi Gunung Lawu. Jadi dari cerita Andi ini kita
Jangan pernah meremehkan kekuatan alam, terutama kalau lo mendaki sendirian. Gunung itu bukan cuma tempat wisata atau olahraga, tapi juga punya sisi mistis yang kadang nggak bisa kita jelasin dengan logika. Dan nggak ada salahnya juga lebih waspada, terutama kalau lo dapat firasat gak enak. Andi udah ngalamin sendiri gimana rasanya, dan percaya deh, dia nggak bakal berani coba lagi. Beberapa hari setelah Andi balik dari Gunung Lawu, kita semua penasaran dan mulai nanya-nanya ke orang yang lebih paham tentang cerita mistis di gunung itu. Ada salah satu warga sekitar yang bilang Gunung Lawu itu memang punya beberapa penunggu yang suka ngasih ujian ke pendaki. Apalagi yang nekat naik sendirian. Kalau mereka ngerasa lo nggak sopan atau terlalu berani, mereka bisa aja bikin lo kesasar, bahkan hilang tanpa jejak. Dan menurut warga itu, si pendaki tua yang ditemuin Andi kemungkinan besar adalah salah satu pendukung yang baik, yang nolongin dia, bahkan membiarkan Andi keluar dari Gunung Lawu. Mendengar itu, Andi jadi makin yakin kalau pengalaman yang dia alami bukan sekedar kesialan biasa. Ada sesuatu di Gunung Lawu yang gak bisa dijelaskan sama logika, sesuatu yang gak bisa lo jak main-main. Setelah kejadian itu, Andi benar-benar berubah. Dia jadi lebih hati-hati dalam semua hal, gak cuma soal mendaki gunung. Setiap kali ada teman yang ngajak mendaki, Andi selalu ngasih peringatan buat gak nekat mendaki sendirian kayak dia. Apalagi di tempat gunung yang punya cerita mistis kayak Gunung Lawu. Sekian cerita horor kali ini. Kalau kalian suka cerita-cerita horor kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe buat dapetin update cerita seru lainnya. Dan ingat, selalu waspada karena kita nggak pernah tahu apa yang bisa terjadi saat kita sedang berada di alam bebas. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.